HP atau laptop Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk acara pada kesempatan siang hari ini nanti kita acaranya adalah sosialisasi ya. Sosialisasi tentang e-kinerja yang dipadukan dalam PMM. E-kinerja yang dipadukan dalam PMM. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti kita akan menggunakan waktu seefektif mungkin dalam waktu 1 jam ya. Kita mulai jam 12.30 dan kita akhiri jam 13:30. Berapapun yang bisa kita sampaikan ya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca lafal basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, berdoa selesai nih. Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan informasi di tahun 2024 ini Bapak Ibu antara Kemendikbudristek dan Menpan RB ini punya satu kesepakatan bahwa pengelolaan kinerja pegawai itu sekarang dipadukan dalam satu platform, yaitu platform Merdeka Mengajar, yang mana dari platform Merdeka Mengajar itu nanti sudah terhubung dengan e-kinerjanya MySAN ya, dari BKN. Oleh karena itu, kalau di tahun 2023 kemarin kita masih manual dalam arti SKP-nya sendiri-sendiri, nih. Maka di tahun 2024 ini nanti kita akan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila ada akun belajar ID dari Bapak Ibu yang sudah tidak bisa dipakai, ya mungkin lama tidak terbuka itu nggak bisa dipakai, itu silahkan nanti mengajukan. Ada linknya di pengajuan belajar ID, akun belajar ID. Dan nanti Bapak Ibu akan diberikan dengan melampirkan SK. Ya. Selanjutnya, dari apa yang kita sampaikan nanti ini karena sifatnya itu segera ya, karena ini waktunya memang kita dikejar waktu. Sebenarnya besok hari Senin akan kita sosialisasikan ke kepala sekolah. Nah, kemudian karena ini penting sekali, maka sekarang kita cicil dulu saisane sedapatnya. Kemudian besok kita baru di kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat tayangan dari saya ya, itu nih. Coba judulnya yaitu Panduan Substansi Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Sudah tampak di layar nih. Saya cek dulu coba. Oh ya, sudah tampak nih. Baik, di sini kita mengadopsi PPT dari Kemendikbud. Jadi ini kita ambil yang penting-penting bahwa untuk transformasi pengelolaan kinerja ini sudah ada pedomannya ya, ada pedomannya. Ini kita sekilas saja untuk pengantar-pengantar ini ya. Yang jelas ini dasar hukumnya. Kemudian perlunya transformasi pengelolaan kinerja. Apa itu perlunya ya? Nah, yaitu ini dasar hukumnya ya. Sebagai ASN baik PNS maupun P3K ini wajib. Kemudian bagi non ASN ini istilahnya himbauan atau anjuran ya. Dasar hukumnya ini Permenpan RB nomor 6 tahun 22, Permenpan RB nomor 1 2023 ya. Ini nanti akan terhubung dengan angka kredit ya, karena
Bapak Ibu yang dengan 4A ke bawah itu baru proses ya, baru proses di BKPPD, sedangkan yang 4B ke atas mungkin sudah bisa dilihat di SIM PKB-nya, apakah sudah keluar belum pak integrasinya. Nah, ini tingkatan-tingkatannya ya Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak ini bisa dibaca sendiri aja, nanti yang lebih teknis saja ya, karena ini nanti Bapak Ibu bisa memulai sendiri nih. Ini untuk angka kredit ya, untuk ini teori-teorinya nih Bapak Ibu. Ini ahli pertama itu 12,5 per tahun ini nih. Ahli muda 25, ahli media 37,5. Ini mohon maaf yang mic-nya terbuka, mohon untuk bisa ditutup dulu nih. Yang mic. Nah, saya sambil admit dulu, ini ada yang masuk nih. Oke, saya mute dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sudah masuk semua nih. Ini saya bakal sampel masuk. Nih. Jadi ini untuk ahli media itu 37,5, ini yang golongan 4 misalnya ini ya. Ahli utama ini golongan 4D, 4C, 4D ini 50 ini angka kredit tahunannya. Jadi yang akan kita kumpulkan adalah sebanyak itu Bapak Ibu. Ya, saya admit dulu Bapak Ibu, saya nyambi nih. Ya Bapak, semoga ini bisa terhubung ya. Kemudian lanjutnya ini teori-teori saja, nanti bisa dibaca nih. Apa ciri transformasi kinerja guru dan kepala sekolah ya. Nah, ini sebelumnya pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi. Kemudian juga atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Kemudian yang diharapkan besok penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Kemudian lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan Pemda. Ini yang kita bahwa merdeka dari beban administrasi. Kemudian kita juga merdeka memilih indikator yang relevan. Sebelumnya pegawai diukur dengan banyak indikator. Kemudian yang akan datang nanti pegawai memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan. Kemudian sebelumnya pemetaan kebutuhan peningkatan kinerja sulit dilakukan karena indikator terlalu banyak. Nah, sesudahnya atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Ini dalam hal indikator. Kemudian dalam hal unjuk kinerja yang berdampak. Sebelumnya, tekanan untuk mencapai kinerja sempurna hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Artinya, yang penting administrasi ini komplit ada itu ya sebelumnya ya. Namun yang akan datang, pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja. Atasan dan Pemda fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik. Jadi itu ciri-ciri transformasi sebelum dan sesudahnya. Nah, sekarang sudah diterbitkan peraturan Dirjen ya, Perdirjen tentang pengelolaan kinerja guru nomor 7607 BB1 HK 03 2003 itu ya peraturannya. Saya admit dulu bagi yang belum masuk, kasihan ya. Semoga masih muat roomnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ini tadi perbedaan transformasi ya. Kemudian ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu. Nah, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ini seperti ini dengan kompetensi dan kerja. Saya Oke, ya. Baik, kita lanjut.
Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Dan yang ketiga, peningkatan karir pegawai. Nah, ini fungsinya memang untuk peningkatan semuanya. Ya. Memang karena yang perubahan itu mestinya berubah untuk yang lebih baik lagi. Kemudian, ini untuk variabel-variabel yang dalam penilaian kinerja seorang pegawai, yaitu nanti ada praktek kinerja, ya. Ini berdasarkan rapot pendidikan. Kalau guru itu D1 tentang praktek pembelajaran, sedangkan kepala sekolah itu indikator D3 tentang kepemimpinan pembelajaran. Ya. Kemudian nanti di kolom kedua ada pengembangan kompetensi, variabelnya ini sebagai pertimbangan ya, ada pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi, komunitas, kemudian kontribusi sumber belajar. Kemudian ada perilaku kerja. Perilaku kerja ini di sini ada berakhlak, singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sedangkan dokumen akuntabilitas ini wajib dikumpulkan. Dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai atau guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Ini tidak dinilai tapi dikumpulkan ya. Kemudian keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Jadi itu Bapak Ibu ke depan itu ya. Jadi guru itu nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah nanti akan dinilai oleh dinas pendidikan, di mana nanti dinas pendidikan itu membentuk tim yang diantaranya terdiri dari pengawas sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang variabel-variabel ini ya, ada kategori prioritas bagi guru dan bagi kepala sekolah. Ini nanti bisa dilihat di perdirjennya ya, di perdirjennya. Misal yang praktek kinerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Sedangkan kepala sekolah itu praktek kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Ini dinilai. Kemudian pengembangan kompetensi, pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Ini dipertimbangkan ya, baik guru maupun kepala sekolah. Kemudian penilaian kerja, perilaku yang diharapkan dari setiap ASN yang terdiri dari berakhlak tadi itu ya. Ini dinilai. Nah, ini dinilai. Nah, baik, saya lihat dulu ada yang masuk di sini ya. Saya klik dulu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga akuntabilitas, yaitu untuk guru dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melakukan kinerja yang terdiri dari kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, KTSP kalau dulu ya. Ini guru itu harus punya yang akan diunggah. Jadi istilahnya ya nanti kurikulum itu di PDF-kan gitu ya. Semoga caranya Bapak Ibu sudah paham. Juga ada SK tugas tambahan, kemudian kehadiran di kelas. Ini yang akuntabilitas dari guru. Sedangkan kepala sekolah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas kepala sekolah dapat melakukan kinerja yang terdiri dari kurikulum operasional satuan pendidikan, perencanaan program sekolah, ya ada RKT, RKS ya, pelaporan program sekolah, kehadiran di sekolah. Ya, ini absennya. Ini dikumpulkan namun tidak dinilai. Ya. Nah, sekarang kita ke praktek kinerja. Bagaimana ya untuk bentar ya, praktek kinerja ini, Nandang. Nih, sasaran kinerja pegawai. Guru dan KS memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapot pendidikan. Guru indikatornya D1,
D18, subindikator praktek pembelajaran. Sedangkan kepala sekolah indikatornya D3.8, subindikatornya kepemimpinan pembelajaran. Siklusnya ini A, diskusi persiapan. Nah, ini nanti pada bulan Februari, kemudian B, observasi kinerja, ini pada Maret, April, Mei ya. Kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, ini pada bulan Juni. Ya. Jadi ini nanti di siklusnya seperti itu. Kemudian penilaian kinerjanya, guru dan KS akan dinilai berdasarkan 3 aspek dari indikator D2 rapot pendidikan, yaitu upaya refleksi, upaya belajar, perubahan praktek. Berdasarkan nilai tersebut dan mempertimbangkan pengembangan kompetensi, ditetapkan predikat kinerja pegawai atau nilainya nanti di bulan Juni itu. Nah, jadi dasarnya 3 ini. Lanjut sekarang, ini lini masanya Bapak Ibu. Januari dan Juli, ini bulan pertama di awal semester ini kita menyusun SKP lewat PMM. Kemudian nanti Februari dan ini Agustus bulan kedua, diskusi persiapan dengan kepala sekolah, menentukan jadwal observasi tadi itu kapan ya, misalnya akan dilaksanakan di bulan Maret, kemudian materinya apa, itu nanti disampaikan di sana, ya, di diskusi tadi itu, ya. Jadi ya. Kemudian di Februari dan Agustus ini diskusi persiapan tadi itu, penentuan jadwal. Kemudian di bulan Maret, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut. Juga di bulan September ini untuk semester 2. Di bulan April, upaya tindak lanjut, dan Oktober. Kemudian ini sampai di Mei, November. Kemudian yang terakhir ini Juni ya, refleksi, tindak lanjut, penilaian. Di bulan Juni dan Desember. Jadi SKP ini setiap 6 bulan sekali. Lanjutnya, ini seperti apa kegiatannya? Diskusi kepala sekolah itu, ini tahap-tahapnya seperti ini. Diskusi persiapan, upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal observasi kinerja. Kemudian B, observasi kinerja. Ini tadi pada bulan ketiga ya, tujuannya ini. Kemudian diskusi tindak lanjut. Upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Ini di bulan kedua sampai bulan ke-6. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti begitu Bapak Ibu nanti membuka akun di PMM ya, nanti akan ada pilihan sesuai dengan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu. Antara guru satu dengan guru lainnya di satu sekolah, ini tampilannya sama, karena satu rapot pendidikan. Namun sekolah satu dengan sekolah lain mungkin akan berbeda, karena hasil asesmennya dari ANBK itu berbeda. Mana yang lemah, mana yang kuat itu ya. Nah, tentu saja di sana nanti ada seperti ini, ada keteraturan suasana kelas, ekspektasi pada peserta didik, penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif. Ini nanti diklik salah satu saja. Diklik salah satu saja itu nanti diskusi dengan kepala sekolah, kira-kira milih yang pundi Pak. Dan nanti di sana ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hijau. Yang dipilih, sementara nanti yang merah dulu. Ya. Bentar, ini ada yang masuk lagi, saya adminnya dulu. Bukan, saya adminnya dulu ya. Bu Sumaryati. Oke, nih. Lanjut sekarang nih. Ini untuk pilihan indikatornya, jadi 8 subindikator turunan dari indikator D1. Ini untuk guru, kualitas pembelajaran pada rapot pendidikan. Guru memilih 1 subindikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. 8 pilihan indikator dapat diubah sesuai prioritas pendidikan nasional. Bisa diubah nih. Sekarang yang kepala sekolah. Kalau kepala sekolah ini D3, kepemimpinan pembelajaran. Ya. Ini pilihannya beda dengan guru, memandu perencanaan pembelajaran, aktivitas kegiatan kombel, komunikasi visi misi, siklus, presentasi program, ya, menceritakan praktek baik, kepemimpinan, refleksi pengelolaan kurikulum, refleksi pengembangan kompetensi guru. Ini untuk kepala sekolah.
Nanti kepala sekolah memilih satu sub indikator untuk ditingkatkan melalui siklus peningkatan kinerja. Ini satu saja yang dipilih. Artinya yang prioritas dalam rapot pendidikan. Lanjut sekarang. Ini bagaimana mengacu pada siklus tersebut dijabarkan bagaimana pejabat penilai kepala sekolah atau pengawas sekolah menilai praktek kinerja pegawai guru dan kepala sekolah di setiap tahapan siklus peningkatan kinerja pegawai. Ya, ini ada di saat upaya refleksi. Pejabat penilai menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran dengan mempertimbangkan kualitas refleksi pada C. Diskusi tindak lanjut atau pada refleksi tindak lanjut observasi kelas. Jadi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu tentu saja ada refleksi atau istilahnya evaluasi, melihat kembali kira-kira apa yang tadi belum dilakukan, padahal itu harus dilakukan, misalnya seperti itu. Kemudian upaya mempelajari. Pejabat penilai melihat bagaimana upaya pegawai mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Dengan mempertimbangkan kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut pada refleksi tindak lanjut. Ini ya, jadi semuanya nanti berdasarkan tahapan-tahapan ini. Namun ini besok kita pelajari lagi karena kita fokuskan untuk yang awal saja. Ini untuk nanti pada saat penilaiannya ya ada upaya refleksi, upaya mempelajari, perubahan praktek. Ini nanti kita pelajari lagi di waktu yang akan datang. Sekarang kita di perilaku kerjanya. Nah, nanti di perilaku kerja ini ada 7 fokus perilaku kerja. Yaitu tadi yang berakhlak tadi. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan. Kemudian kolaboratif. Ini contohnya seperti ini. Pegawai, guru, dan KS memilih 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Pejabat penilai KSPS menetapkan 7 fokus perilaku kerja yang akan ditingkatkan. Jadi nanti ada usulan dari guru, kemudian kepala sekolah nanti akan menyetujui, akan menyepakati di sini. Menyepakati. Nanti dari masing-masing nomor ini ada anak nomornya, nanti dipilih salah satu yang kira-kira bisa dilaksanakan gitu nih. Di berorientasi pelayanan, kolaborasi ya. Nah, ini berakhlak itu seperti ini. Ya, berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Disingkat menjadi berakhlak. Ya, saya update dulu. Dan saya update kembali. Pengembangan kompetensi. Ya. Apa cakupannya? Skala prioritas, program prioritas ini. Pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru atau PPG, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data. Skala prioritasnya misalnya seperti ini. Kemudian kategori peran, ada yang sebagai kontributor, penggerak, asesor, narasumber, pengajar praktek, fasilitator, guru pamong, coach atau mentor, penelaah, pembuat konten, dan lain-lain. Kemudian untuk kategori kegiatan, misalnya pelatihan, ada pengembangan kompetensi selain, kalau pelatihan misalnya di komunitas belajar, sedangkan pengembangan kompetensi selain pelatihan, misalnya pembuatan sumber belajar, atau juga pendidikan, atau menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Itu ya, jadi untuk skala prioritasnya seperti itu. Catatan, setiap kegiatan pengembangan kompetensi dibobot dengan poin. Besaran poin ditentukan berdasarkan skala prioritas kategori peran dan kategori kegiatan. Jadi nanti ada poin-poinnya Bapak Ibu. Poin minimal adalah ini yang nomor 4, 32 poin ini minimal. Dalam satu semester harus mengumpulkan 32 poin. Nah, paling banyak 128 poin. Paling banyak.
Jadi antara 32 sampai tadi itu nih. Nah, apa saja poinnya itu? Ini misalnya 8 poin per pelatihan mandiri. Guru kepala sekolah melaksanakan pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Guru menyelesaikan program pelatihan mandiri hingga menyampaikan aksi nyata tentang diferensiasi pembelajaran PAUD, misalnya di PMM. Jadi di PMM Bapak Ibu ada pelatihan mandiri. Itu bisa dikerjakan untuk menambah poin sampai nanti di aksi nyata mendapatkan sertifikat. Yang dinilai adalah yang akan didapat di tahun 2024. Kalau yang dulu yang sudah didapat itu tidak bisa dinilai poinnya. Ya, kemudian ini ada 12 poin per kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam misalnya. Guru kepala sekolah melaksanakan peran sebagai coach, mentor, fasilitator, pengajar praktik, asesor pada program guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru. Atau guru terlibat menjadi guru pamong di program pendidikan profesi guru prajabatan di LPTK. Ini poinnya nanti 12 poin. Nah, ini yang besar Bapak Ibu, 128 poin satu semester. Guru kepala sekolah melakukan program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Guru menuntaskan program guru penggerak. Nah, ini bagi guru penggerak angkatan 9 kan belum selesai. Nah, ini nanti bisa dimasukkan langsung poinnya dapat 128 tanpa memasukkan poin yang lain nih. Karena kan nanti yang guru penggerak angkatan 9 itu akan dimulai besok pada Februari yang itu untuk modul ketiga. Nanti kan berakhir di sebelum Juni. Khusus untuk yang angkatan 8 karena sudah lulus di 2023 tidak bisa dimasukkan di sini. Oke. Maka mencari yang lainnya. Nah, kemudian ini sasaran kinerja pegawai, kemudian minimal itu 32 poin. Pejabat penilai KS atau pengawas sekolah menetapkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian pelaksanaannya adalah seperti ini. Nanti bisa dilihat ini sekilas karena sudah 30 menit ternyata. Dokumen akuntabilitas. Ini misalnya contoh KOSP. Dokumen akuntabilitas adalah dokumen yang secara sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pegawai dalam menjalankan kinerja, bukan tambahan dokumen baru. Kalau kurikulum kan sudah disahkan di awal tahun, jadi yang penting kita punya filenya nanti sebagai dokumen akuntabilitas. Ini lengkap ya dari halaman sampul, halaman judul itu sampai paling tidak sebelum lampiran tuh ya penutup ya itu di PDF-kan, PDF-kan. Ada pengesahannya juga di PDF-kan. Kemudian bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja? Nah, nanti Bapak Ibu, satu, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai guru dan kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Kalau guru kepala sekolah, kalau kepala sekolah nanti pengawas sekolah sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Dua, angka kredit diperoleh seseorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Nah, seperti ini ya. Sangat baik itu pengalinya 150%, baik itu 100%, cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Sedangkan jenjangnya ahli pertama itu golongan 3 ya, golongan 3A, 3B 12,5% per tahun. 12,5 angka kreditnya per tahun. Ahli muda itu 3C, 3D ya. 25. Ahli madya itu 4B 37,5. Ahli utama 4C, 4D, 4E ya itu ya. Untuk koefisiennya seperti itu, angka kredit yang dibutuhkan ya. Lanjut sekarang.
Ini ilustrasinya, seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25. Ya, ini kan sangat baik kan, misalnya golongannya guru muda kan di sini ya, jadi 25 kali, karena sangat baik, 150. Hasilnya adalah 37,5. Ini angka kreditnya. Kemudian ini penetapan predikat kinerja berdasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan pejabat penilai. KS atau PS mengacu pada 4 variabel, yaitu praktek kinerja itu yang pertama tadi ya, kalau guru di 1, kalau kepala sekolah di 3 ya. Kemudian B, pengembangan kompetensi, ini yang dipertimbangkan. Perilaku kerja, ini dinilai yang berakhlak tadi ya, berakhlak ya. Kemudian di dokumen akuntabilitas itu dikumpulkan KOSP tadi itu. 4. Penilaian praktek kinerja. Pejabat penilai menilai upaya peningkatan satu indikator kinerja oleh pegawai, guru, dan kepala sekolah yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Aspek penilaian yang digunakan adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek. Nah, ini ya. Jadi aspek penilaiannya ada 3 ini. Ada upaya, ada perubahan di sini nih. Kemudian 5, pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai atau guru atau kepala sekolah wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi jumlah 32 poin. Banyaknya poin yang didapatkan tidak dinilai tetapi dipertimbangkan oleh pejabat penilai KSPS dalam penilaian praktek kinerja. Jadi pertimbangan di sini juga penting, layak tidak ini nanti naik pangkat begitu. Jadi sekarang naik pangkat tidak usah membuat PTK, PTS Bapak Ibu, tidak usah publikasi ilmiah, namun lewat seperti ini. 6. Penilaian perilaku kerja. Pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku kerja oleh pegawai atau guru kepala sekolah pada akhir masa pengelolaan kinerja. 7 aspek perilaku kerja yang dinilai adalah berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ya, berakhlak, ya, disingkat berakhlak. 7. Pada aspek dokumen akuntabilitas, orang pegawai, guru, dan kepala sekolah wajib mengumpulkan dokumen terkait sebagai bentuk akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas tidak dinilai, tetapi bila tidak dikumpulkan, maka predikat kinerja yang diperoleh seorang pegawai tidak bisa ditampilkan. Tadi yang KUSP, kehadiran di kelas, kehadiran di sekolah, kalau kepala sekolah dan guru nih. Lanjut sekarang. Bagaimana ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Misalnya Ibu Sri Haryati, usianya 35 tahun, ASN guru ahli madya, berarti ini 4A 4B ya. Rating praktek kinerjanya di atas ekspektasi pimpinan. Kemudian poinnya adalah 36 poin, padahal tadi kewajibannya kan hanya 32 ya. Rating perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan. Penetapan predikat kinerja baik, maka angka kreditnya adalah karena baik itu kan 100 kali 37,5 sama dengan 37,5. Ini karena tadi 37,5 ini adalah guru ahli madya. Sedangkan Pak Hendriawan 29 tahun, ASN guru ahli muda. Ya. Ahli muda berarti kan 3C3D ya. Ini di atas ekspektasi pimpinan praktek kinerjanya. Pengembangan profesinya, pengembangan kompetensinya 64 poin. Rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi pimpinan. Penetapan predikatnya sangat baik, ya, sangat baik. Karena sangat baik di sini 150%. Kali karena guru ahli muda tadi 25 ya, golongan 3C3D 25. Kalau 3B tadi 12,5. Dikalikan saja ketemunya 37,5. Itu angka kreditnya. Nah, kemudian di sini ada tanya jawab. Biasanya. Ya. Mulai Januari 24 lakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Ini mulai mengakses di PMM. Jadi itu Bapak Ibu untuk teori-teorinya nih. Dan kita berdasarkan teori itu, kemudian sekarang kita mau menuju ke fitur-fitur di
PMM. Fitur-fitur di PMM. Seperti ini. Begitu nanti kita membuka, ini ada yang masuk, saya cek dulu. Estimologi 1. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu untuk fitur-fitur di PMM. Google, ya. Saya perbesar ya. Nah, ini. Jadi begitu nanti kita membuka di pengelolaan kerja di PMM, nanti akan muncul seperti ini. Nih, beranda, riwayat, gurunya namanya Hendrawan Suprapto. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Ya. Oke, jadi sudah seperti ini, SD apa ya, namanya siapa. Ini tanggal 1 sampai 31 Januari. Namun harus diselesaikan sampai ketiga dulu. Nanti kemudian diajukan di kepala sekolah, biar kepala sekolah nanti ngecek ada waktu selama 1 minggu. Setelah itu baru disepakati di akhir bulan ini. Ingat jangan ditunda-tunda Bapak Ibu, karena server ini kadang-kadang nanti lemot ya apabila banyak yang mengakses. Oleh karena itu nanti apabila sudah bisa buka, dicoba-coba dilihat ya, dilihat. Kemudian asal jangan dikirim dulu, nanti simpan draft. Gitu. Kalau simpan draft itu nanti masih bisa dibenahi, gitu ya, disimpan draft. Nah, di sini alurnya ini ya, alur pengelolaan kinerja nanti di sana muncul di PMM Bapak Ibu. Januari itu apa? Perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari persiapan observasi kelas, tadi itu menentukan tanggal berapa, materinya apa, jam keberapa, begitu ya. Kemudian Maret ini observasi. April Mei ini tindak lanjut dari observasi, diskusi. Nah, tindak lanjutnya apa? Kemudian nanti selanjutnya ini ada refleksi juga lah di Juni nanti penilaiannya. Seperti itu ya. Ya. Setelah itu nah ini sasaran pengguna pengelolaan kinerja, yaitu guru ASN, PNS maupun P3K. Non ASN dianjurkan, siapa tahu nanti terutama yang jelas ini nanti untuk memperbaiki kinerja dari sekolah. Kepala sekolah ini sebagai atasan, nanti berperan sebagai asesor ya, menilai guru, dan coach sebagai guru. Di saat tadi itu ada diskusi itu sebagai coach. Dalam pengelolaan kinerja, KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Kalau zaman dulu namanya supervisi kelas itu ya. Ini observasi. Kepala sekolah sebagai pegawai. Ini kepala sekolah punya tugas mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM mulai 15 Januari. Sekarang yang kepala sekolah itu belum dibuka fiturnya. Yang dibuka baru guru. Baru guru. Kepala sekolah membukanya tanggal 15 hari Senin. Sekarang untuk pemanasan dulu kalau ada kepala sekolah yang ikut. Lanjut. Tadi kan muncul seperti ini ya di halaman beranda. Kemudian tadi sudah diskusi, guru menentukan satu topik tadi ya, satu topik. Nih. Memilih satu topik. Di sini ada periksa. Klik periksa untuk mulai melihat dan memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan Anda. Nah, diklik saja nanti. Ini adalah khusus kepala sekolah ya, khusus kepala sekolah. Kalau guru tadi sudah mengunggah. Kemudian ini kepala sekolah ya, untuk guru nanti tugasnya memang isi saja. Untuk kepala sekolah setelah memeriksa nanti akan muncul nama-nama gurunya. Ada Bu Arina, Pak Arif, Bu Deni, Pak Fahmi, dan sebagainya. Kemudian di sini ada statusnya, perlu disetujui atau sudah disetujui. Kemudian ada yang belum mengunggah gitu ya.
Di sini ada cek, silakan dicek satu persatu. Cek satu persatu. Lanjut. Berikut adalah hasil perencanaan kerja utamanya. Namanya Ibu Sri Haryati, penata muda 3A, ahli pertama. Hasil kerja utamanya apa? Nah, di sini guru tadi menyusun namanya rencana hasil kerja atau RHK. Ya. Ini bagi guru juga ya, bagi guru juga. Begitu buka, milih prioritas yang akan dikembangkan, kemudian nanti akan muncul rencana hasil kerja. Pertama hanya satu. Nanti tinggal diklik di segitiga ini akan muncul pilihan-pilihan. Ada poinnya juga, silahkan nanti dipilih, ya, dipilih. Kemudian apabila sudah selesai, nanti di sini akan muncul bukti dukungnya besok apa, dokumen RPP atau modul ajar. Wah, ini mudah untuk disiapkan. Targetnya 1 kegiatan, waktunya per semester. Kemudian yang 1 selesai, sekarang baru dapat berapa poin, nanti ada poinnya ya, nanti atas ada poinnya. Kemudian diklik tambah, ini ada tambah ya, muncul nanti baris kedua RHK ini. Milih lagi ya, akan nambah opo di sini ya. Misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Poinnya 8 di sini. Poinnya berbeda-beda milih ya. Nah, nanti akan muncul bukti dukungnya besok. Kalau namanya pelatihan mandiri itu adalah sertifikat. Sertifikat. Ini bisa melalui PMM loh Bapak Ibu ya. Ada pelatihan mandiri di sana sampai aksi nyata dan sertifikat. Targetnya berapa? 2 kegiatan per semester. Tadi karena ada 2 kegiatan maka 8 kali 2 ketemunya 16. Kemudian ternyata setelah selesai lebih dari 32, jadi sebaiknya ini dilebihi ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita buat wadah dulu. Besok apabila tidak tercapai itu tidak apa-apa. Namun kalau misalnya tercapai itu di atas ekspektasi namanya. Jadi jangan sampai dipres 32. Kalau bisa dibuat 38 atau 40, siapa tahu nanti ada yang tidak tercapai. Sehingga kita tetap dapat minimal 32. Kemudian apabila ada RHK yang dirasa kok tadi sudah milih, kok berat sekali ya ini ya, maka bisa dihapus. Hapusnya ada di sebelah kirinya ini. Dihapus saja. Mau diganti yang RHK yang apa? Boleh. Boleh. Lanjut. Ini tadi hasil kerja utama. Nah, kepala sekolah nanti bisa melihatnya juga kepala sekolah. Nah, kalau sudah selesai, sudah penuh 32 poin, sekarang ini ada nomor 8 ini, ke hasil kerja tambahan. Nah, ke hasil kerja tambahan. Atau berhenti dulu, simpan draft dulu, nggak apa-apa. Besok hasil kerja tambahnya besok. Nah, tidak harus 1 hari jadi. Nah, jadi kalau sudah dianggap cukup, ke hasil kerja tambahan sesuai dengan poin nomor 2 ini. Hasil kerja tambahannya ini Bapak Ibu apa isinya ya? Hasil kerja tambahan ini kita baca dulu. Anda juga dapat menyesuaikan perencanaan tugas tambahan atau menghapus dengan cara yang sama. Klik tambah apabila ada tugas yang ingin ditambahkan guru, lanjutkan dengan klik ke perilaku kerja. Jadi di sini ada muncul kotak RHK lagi. Tugas tambahannya sebagai apa? Ini setiap jenjang ada kekhasan Bapak Ibu. Kalau SMP ada wakil kepala sekolah, SMA juga ada, kalau SD nggak ada. Kalau yang SD biasanya seperti Dapodik, Bendahara Bos, tim, anggota tim TPPK dulu itu, kekerasan, anti kekerasan itu bisa dimasukkan di sini. Ini sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak diisi tidak apa-apa. Namun kalau diisi nanti menambah poin Bapak Ibu. Jika hanya ada 1 ya cukup diisi 1 saja di sini. Milih saja di sini ada pilihan. Namun apabila jabatannya lebih dari 1, nanti klik tambah, nanti muncul RHK yang kedua. Di sini sudah ada bukti dukung yang diminta. Misalnya di sini SK. Karena apa? Sebagai Dapodik, sebagai Bendahara Bos. Nah, berarti kan itu SK. SK. Nah, nanti di sini muncul. Kalau sudah dianggap cukup,
opsional ini, tugas tambahan, maka kita beralih ke perilaku kerja, diklik saja perilaku kerja. Kalau misalnya capek, capek sampai di sini dulu, simpan draft saja. Perilaku kerjanya nanti kalau sudah fresh kembali. Begitu nih Bapak Ibu nih. Lanjut sekarang kita ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini dinilai Bapak Ibu. Jadi ada berorientasi pelayanan. Tadi yang berakhlak tadi itu. Diklik saja nanti di sini. Milih. Ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Apakah memilih bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Pilih salah satu saja di berorientasi pelayanan ini yang kira-kira Bapak Ibu bisa melaksanakan dalam semester itu. Anda juga dapat memilih aspek perilaku kerja yang sudah diajukan guru yang sesuai. Jadi itu nih. Nanti beralih ke yang kedua. Bentar. Ini ada yang mau masuk. Saya lihat dulu. Kasihan kalau tidak. Disilahkan masuk. Ibu Amin. Mbak Dita Anis. Oke. Selamat bergabung. Tinggal 25 menit lagi. Baik. Tadi sudah sampai di berakhlak ya. Pilihan di berakhlak. Ya, ini berorientasi pelayanan ini B yang pertama, bernya. Kemudian setelah itu beralih ke selanjutnya, hasil kerja utama. Meningkatnya manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Nah, ini nanti bukti dukungnya di sini bisa dicek ya. RPP, satu kegiatan, kemudian per semester waktunya, kemudian ada penyesuaian dari atasan. Atasan nanti ngecek di sini. Ini ranahnya kepala sekolah juga kalau ini, ranah kepala sekolah untuk ngecek ini. Kalau guru tidak. Kalau sudah di hasil kerja utama ini sudah selesai, nanti ke persetujuan. Namun ini yang hasil kerja utama dan persetujuan ini besok ya Bapak Ibu setelah Januari itu ya, setelah Januari. Karena kita tarafnya nanti baru sampai di perencanaan tadi itu. Ini hasil kerja utama ini besok setelah Januari. Nah, ini karena di sini tadi letaknya di atas ini persetujuan di terakhir. Nah, nanti setujui saja di sini apabila sudah cocok semuanya. Setuju. Namun yang menyetujui adalah kepala sekolah ini, bukan guru nih, Bapak Ibu nih. Ya, ini contohnya dari satu sekolah. Apabila sudah disetujui nanti tampilnya seperti ini, disetujui. Kelengkapannya seperti ini. Kalau yang belum disetujui seperti ini, perlu disetujui, dicek dulu. Kalau sudah cocok, tadi itu diklik setujui. Ini tugas kepala sekolah kali ini. Sekarang penilaian atasan. Nah, ini sebenarnya kepala sekolah di sini ya, kepala sekolah. Khusus kepala sekolah judulnya di sini. Ya, tadi melihat lakukan penilaian di sini. Namun ini besok nih. Nah, cek daftar guru, nanti akan muncul seperti itu. Kumpulkan dokumen ya, di sini. Ini dokumen-dokumennya, misalnya lengkap. Ya. Ini belum lengkap, nilai observasinya berapa. Jadwal observasinya, ini contohnya seperti ini. Nah, tadi ini hasil kesepakatan di bulan Februari. Mau observasi tanggal berapa, hari apa, itu konsenan dengan kepala sekolah. Ya. Dilaksanakan ini di bulan Maret, menjadwalkannya di bulan Februari. Penilaian observasi kelas, apa yang dinilai, ya, ini observasi kelas, menilai, nanti ada instrumennya. Ya. Anda akan masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru. Untuk menilai hasil observasi, klik nilai, dinilai saja, nanti di sana ada instrumennya. Kelengkapan dokumennya diperiksa, perilaku kerjanya juga dicek di sini. Kemudian setelah itu ini praktek pembelajaran. Kan tadi yang dipilih mungkin di sini keteraturan kelas yang dipilih ya. Pelaksanaan observasinya di sini nilainya berapa,
cek rinciannya, ada perinciannya. Ini masuk di nilai dokumen tindak lanjut. Nilai dokumen tindak lanjut. Klik cek rincian. Nah, ini ada tindak lanjut observasi yang bawah ini. Itu seperti itu. Lanjut. Ya, ini ada rubrik observasi kelas. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah dalam mengamati pembelajaran di kelas itu tidak asal mengamati, itu sudah ada rubriknya. Bapak Ibu guru bisa mempelajari rubrik itu, sehingga apa yang ditampilkan dalam observasi itu sesuai dengan rubrik, jangan melenceng dari rubrik. Fokus perilaku yang diobservasi, cek rubrik observasi, di sini ada. Guru melakukan komunikasi positif untuk membantu suasana kelas yang kondusif. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Belum dilakukan. Dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan dan efektif. Nah, ini nilai yang paling tinggi yang bawah. Catatan, guru melakukan komunikasi positif. Karena apa sudah efektif tadi ini. RPP-nya ada di sini. Ya, cek saja RPP-nya. RPP Matematika Ibu Sri Haryati PDF. Seperti itu. Contoh yang kedua ini untuk observasinya, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Belum. Dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Catatannya karena guru belum melakukan strategi. Ini untuk kepala sekolah ya, ini yang menilai ya. 3, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Jadi sebelum memulai pelajaran itu buat kesepakatan kelas. Ya. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Belum. Dilakukan belum efektif, dilakukan efektif. Ini milih yang tengah karena guru membuat aturan belum mengingatkan. Jadi sudah ada kesepakatannya namun belum tidak diingatkan di awal. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek pembelajarannya bisa meningkat di kemudian hari? Dari sini ada rekomendasi mempelajari strategi pengelompokan. Setelah itu, ini ada kumpulkan atau dicetak, dikumpulkan. Ya, apabila dibutuhkan, Anda dapat mencetak hasil observasi Anda dengan klik cetak. Dicetak di kepala sekolah ya. Kemudian setelah dicetak, kumpulkan. Untuk penilaian kinerja. Penilaian dokumen tindak lanjut. Nah, ini pelaksanaan nilai observasi sudah ya. Kemudian yang bawah sekarang tindak lanjut observasi. Pantau progres tindak lanjut. Nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Di sini ada penilaiannya. Klik nilai saja. Isinya apa? Nah, ini isinya di sini. Pertanyaan dan jawaban guru. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Bagaimana guru ketika berefleksi, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini klik salah satu. Penjelasannya apa? Di sini diketik penjelasannya. Beri penilaian yang sudah dilakukan dari platform Merdeka Mengajar. Ya. Lanjut. Ini selanjutnya tentang tadi masih penilaian guru tadi. Ini nanti bisa disimpan draft atau ke pilihan belajar berikutnya. Ya, ini pilihan belajar lainnya ini upaya refleksi di sini. Ini besok di bulan ke 456 ya, 456 kali ini. Periksa dokumen. Ya, dokumen observasi kelas ya. Tadi sudah, sekarang kelengkapan dokumen ini yang bawah. Ini kepala sekolah cek ada apa besok ya, dicek di sini. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah. Ini 8 poin. Karena ada 2 kegiatan maka 16 poin. Sudah dikumpulkan karena sudah diunggah ya. Cek di sini, cek diklik saja. Kalau belum dikumpulkan di sini ada bilang belum dikumpulkan, ceknya tidak menyala. Total poin ini sudah 32
poin misalnya seperti itu. Tugas tambahan ini sebagai bendahara BOS, sebagai wali kelas untuk SMA, SMP, SMK ya, bisa dilihat di sana. Kemudian kelengkapan dokumen lainnya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah 8 poin. Aksi nyata ya, setara 8 poin. Ada sertifikat topik A di PMM. Diunggah, ini sudah diunggah, dicek atau diedit. Sertifikat kedua ini cek, edit, dilihat, bisa dilihat di sana. Bisa edit itu bisa diubah, dokumennya bisa diganti misalnya tidak sesuai. Periksa dokumen perilaku kerja. Tadi kelengkapan dokumen sudah. Yang ketiga perilaku kerja, dicek di sini. Perilaku kerja itu yang berakhlak tadi itu, ya. Ini berorientasi layanan. Kalau ini ya nilai-nilai ya, ini nilai-nilai kerja di sini Bapak Ibu. Tidak begitu tampak secara fisik, namun ini bisa diamati. Oke, sekarang pengumpulan dokumen. Ini khusus kepala sekolah juga untuk melakukan penilaian ya di sini nih. Mengumpulkan dokumen KOSP dan kehadiran kelas. Klik lakukan penilaian. Diklik sana lakukan penilaian yang 3 ini. Apa nanti? Lakukan penilaian, nilai observasi dan periksa kelengkapan dokumen guru tadi ini. Ini yang kedua. Kumpulan dokumen, unggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Anda. Ya, ini guru mengunggah di sini. Terus nanti sama ini ya, karena KOSP-nya kan hanya 1. Diunggah oleh masing-masing guru. Guru agama juga mengunggah, guru penjas mengunggah, apalagi guru kelas. Ya. Semuanya mengunggah. Kemudian dokumen KOSP, jadi ada unggah. Dokumen kehadiran kelas, unggah. Kehadiran kelas nanti bentuknya apa? Di sini ada cek panduannya. Dilihat di sana. Kemudian dokumen apa ini? Sudah tadi kehadiran sudah. Dokumen kehadiran kelas, KOSP sama nih. Dicek, bisa diedit. Nih. Kemudian apabila dokumen sudah terunggah semua, akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit. Ini kumpulan dokumen ini sudah lingkarannya sudah penuh. Sudah penuh. Gundel kepleng. Baik. Pertanyaannya yang sering dilakukan seperti ini. Apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda? Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai melalui Dapodik. Bagaimana jika kepala sekolah mengalami hambatan di luar kendalinya seperti alasan kedukaan atau kendala teknis akses fitur yang mencegahnya menyetujui? Bagaimana kepala sekolah dapat mendelegasikan pengelolaan kinerja guru kepada pelaksana tugas PLT yang telah ditugaskan melalui surat keputusan atau kepada guru lain. Perlu diingat, meskipun demikian, kepala sekolah tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengisian melalui dilakukan oleh Anda sebagai kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir, Anda sebagai KS tetap bisa melakukan observasi kelas di luar dari jadwal yang sudah disepakati. Ya. Jadi, rencana jadwal itu sebagai rencana. Nah, itu Bapak Ibu, jadi nanti bisa dilihat ya, apa yang sudah saya sampaikan itu di link yang sudah kami berikan beberapa waktu yang lalu. Dari sini Bapak Ibu, sekilas ya tentang apa yang harus kita laksanakan. Jadi nanti monggo Bapak Ibu guru sudah bisa memulai melihat-lihat dulu di halaman depan ya. Kemudian nanti akan memilih yang mana itu sudah sesuai dengan raport pendidikan yang ada di Bapak Ibu semua. Ya, ini karena ini harus berulang kali Bapak Ibu untuk sosialisasi seperti ini, sehingga besok di hari Senin kami juga akan mensosialisasikan kepada kepala sekolah
Kemudian pengawas pembina nanti juga akan mendampingi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tinggal kangsenan saja nanti hari apa begitu sesuai dengan waktu yang sama-sama luang. Begitu Bapak Ibu, kiranya ini tidak membuka ruang tanya jawab, ini sebagai pemanasan awal, namun Bapak Ibu yang sudah bisa menangkap, nanti bisa untuk memulai di platform Merdeka Mengajar masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya. Marilah kita syukuri, kita akhiri dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas berikutnya Bapak Ibu.